Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Jemaat GBIS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, mari kita fokus belajar firman Tuhan agar firman Tuhan menjadi penuntun jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami, kesehatan yang sempurna juga Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini dapat berkumpul bersama walaupun dalam bentuk online, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja. Roh Kudus-Mu saat ini Kau curahkan untuk kami agar kami dapat mengerti rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita melihat kehidupan kita dan mari kita belajar firman Tuhan yang akan saya awali dengan satu pertanyaan. Bapak Ibu yang sudah punya anak, tentunya anak itu disekolahkan. Untuk apa anak Ibu sekolah? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang jawabannya supaya anak saya pinter, betul. Tetapi kurang jauh. Ya, tujuan utama anak disekolahkan itu biar pinter lah. Sesudah biar pinter, biar apa? Biar dapat bekerja sesuai dengan bidang yang mereka pelajari. Ada anak yang disekolahkan ke STM supaya dia tahu bagaimana cara mesin bekerja, lalu cara menjalankan mesin, cara memperbaiki mesin dan sebagainya. Ada Bapak Ibu yang disekolahkan anaknya di farmasi. Ya tentunya beda dong dengan STM, supaya anak saya ini pinter. Pinter apa? Ngerti obat, dapat membuat obat dan sebagainya. Nah, secara sederhana seperti itu. Jadi tujuan akhirnya yang kita lihat, bukan tujuan awalnya. Tujuan akhirnya yang kita lihat. Sekarang tujuan apa? Yesus memberikan Roh Kudus. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yesus memberikan Roh Kudus dengan tujuan, mari kita baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tujuan utama Yesus memberikan Roh Kudus untuk apa? Untuk menjadi saksi. Nah, jadi sederhana. Kalau Bapak Ibu sudah merasa aku ditebus, lanjut. Tidak cukup aku diselamatkan, tidak cukup dengan diberkati, tidak cukup dengan itu. Kita harus bekerja. Pekerjaan apa yang harus kita lakukan? Menjadi saksi. Nah, untuk dapat menggunakan kuasa Allah, jadi di dalam pemberian Roh Kudus ini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Lah, supaya kita menerima kuasa ini nantinya menjadi saksi, ada beberapa yang harus dikerjakan. Roh Kudus itu akan diturunkan, Roh Kudus itu diberikan kepada mereka yang taat pada perintah Yesus. Tuhan perintahkan, tunggu aku di Yerusalem. Tidak kemana-mana. Jadi waktu Yesus naik ke surga, sebelum dia naik ke surga memberkati mereka dan memberikan perintah tunggu aku di Yerusalem. Para muridnya yang masih dalam keadaan galau, para muridnya yang masih dalam ketakutan disuruh menunggu Yesus di Yerusalem. Andai kata ada beberapa murid yang tidak ikut tunggu, berarti dia tidak setia pada Tuhan, berarti dia tidak mentaati hukum Tuhan, maka tentunya mereka tidak dapat Roh Kudus. Untung 100
120 murid berada di Yerusalem. Dia taat menunggu. Mereka terus-menerus berdoa bersama-sama. Belajar firman Tuhan dan berdoa di loteng Yerusalem. Ayat yang ke-14 itu. Yang kedua, karena taat dalam pasal 2, mereka dipenuhi Roh Kudus. Karena taat di dalam pasal 2, murid-murid itu mendapatkan seperti lidah-lidah api di loteng Yerusalem itu. Lalu gempar. Orang-orang yang berada di bawah loteng Yerusalem gempar karena murid-murid berbahasa dengan bahasa mereka masing-masing. Ada dari Madi, Parsi, dengan berbahasa-bahasa yang mestinya para murid tidak ngerti. Itu kuasa yang diberikan Tuhan. Mereka punya keberanian yang penting, mereka punya keberanian. Ya, mereka punya keberanian yang tadinya hanya sembunyi jadi berani. Bahkan Kisah Para Rasul 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Orang mengatakan tiba-tiba Petrus berkhotbah. Dari mana keberanian Petrus berkhotbah? Belum pernah yang namanya Petrus berkhotbah. Tetapi pada saat dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dia berkhotbah. Berapa yang bertobat? 3.000 jiwa. Nah, dari loteng Yerusalem inilah menyebarlah ke seluruh muka bumi. Berdirilah gereja-gereja dimanapun juga, di seantero muka bumi, awalnya di loteng Yerusalem ini. Jadi Tuhan memberikan kehebatan kepada murid melalui Roh Kudus yang dihembuskan oleh Tuhan. Beberapa kali loh Tuhan menghembuskan Roh Kudus kepada para muridnya. Pada saat Yesus itu bangkit dari kematian, dihembuskan setiap perjumpaan dengan para murid. Sesudah mereka diberi Roh Kudus di loteng Yerusalem itulah muncul satu kekuatan yang luar biasa. Balik kita melihat Yesus tahu persis karakter murid-muridnya. Lebih-lebih 12 orang muridnya. Yesus tahu persis karakternya. Ya. Mereka mendapatkan pelajaran selama 3,5 tahun ikut Yesus. Melihat mujizat, merasakan mujizat melalui berbagai macam pelajaran. Sudah mereka terima. Suatu saat Yesus juga mengatakan, pergilah kamu dua-dua ke kota, ke desa. Sembuhkanlah orang sakit. Usirlah setan. Mereka sudah melakukan. Tapi begitu Yesus ditangkap, begitu Yesus disalib, apalagi mendengar Yesus mati, sudah pupus keberanian itu. Mereka hanya bersembunyi. Tapi, nih Bapak Ibu, sesudah mereka mendapatkan Roh Kudus di loteng Yerusalem, meledaklah hati para murid. Keberanian, kekuatan muncul. Nah, ini yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita boleh belajar firman Tuhan, harus melalui Alkitab, mendengar khotbah, melalui persekutuan doa dan sebagainya. Tapi hari ini kita belajar. Dengan adanya Roh Kudus yang diberikan di loteng Yerusalem, muncul satu keberanian yang luar biasa. Kita telah berdoa 10 hari. Mendapatkan berbagai macam ilmu Roh Kudus. Ilmu Roh Kudus tidak cukup. Tuhan hanya pengen, pergilah kamu jadi saksiku. Kita harus menjadi saksi Tuhan dengan bercerita kepada semua orang yang kita temui. Jadi tujuan akhir dari semua pelajaran yang kita terima, tujuan akhir dari setiap mendengar khotbah,
Tujuan akhir dari setiap kali kita datang ke persekutuan tidak ada lain, tidak ada bukan, kecuali Roh Kudus yang meledak dalam hati kita. Ada keberanian yang muncul. Jadi kesimpulan hari ini, Roh Kudus itu memberi keberanian untuk bersaksi. Nah, sesudah kita diberi keberanian untuk bersaksi, apakah kita masih ada kata malu? Apakah kita masih ada kata takut? Kalau masih ada rasa malu dan takut, uji Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada kita. Ya, yang kedua, Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada kita. Kuasa apa? Mujizat. Kuasa kesembuhan. Petrus, dia berada di pintu gerbang Elok, bertemu dengan orang lumpuh yang meminta-minta. Petrus mengatakan, ayo berdiri, emas perak aku tidak punya, tetapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Bangkit, berjalan, kenapa? Roh Kudus yang ada di dalam diri Petrus menggerakkan Petrus, kamu sudah diberi kuasa loh Petrus. Akhirnya dia berani untuk menyembuhkan orang lumpuh di dekat pintu Elok. Tidak hanya itu, mujizat apa lagi? Mujizat marifat. Mujizat melihat jarak jauh. Yang namanya Filipus pernah membaptis seorang yang namanya Sida-Sida dari Kandake. Sida-Sida itu seorang pegawai. Nah, pegawai atau Sida-Sida itu membaca Alkitab. Pulang dari Yerusalem, dia baca Alkitab, tidak tahu artinya apa. Tiba-tiba Filipus datang. Filipus menjelaskan. Lalu Filipus mengajak berhenti karena di situ ada sungai. Lalu Sida-Sida itu dibaptis. Lalu kuasa apa lagi? Orang-orang Kristen awal kekristenan memiliki keberanian yang luar biasa. Pada waktu itu yang namanya Kaisar Nero itu bencinya dengan orang Kristen luar biasa. Mereka banyak yang ditangkap. Mereka diadu dengan singa. Mereka tidak seperti Petrus, enggak aku enggak kenal. Enggak, siap. Mereka mati diadu dengan singa. Tidak dengan rasa takut, tidak dengan rasa gemetar hadapi. Bahkan ada yang dimasukkan di dalam lilin yang mencair. Lalu dimasukkan ke situ dalam bentuk wujud, masih hidup. Nanti malam disulut untuk menjadi penerangan di beberapa jalan di Roma. Dia mengatakan, ayo kalau kamu berani, kalau kamu mau meninggalkan Tuhanmu, tidak jadi loh tak hukum seperti ini. Dia mengatakan, Tuhan saya tidak pernah mengecewakan saya kok. Tidak apa-apa, masukkan aja dalam lilin yang sudah mencair itu. Tidak apa-apa, tidak ada satu keluhan, tidak ada satu ketakutan yang muncul. Karena apa? Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Maka mari periksa hati. Periksa hati. Apakah kita siap menerima Roh Kudus? Jangan hanya terima kuasanya, tapi mari kalau sesudah kita terima kuasa, kerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Bapak, Ibu, dan Saudara, sesudah Roh Kudus diberikan, ada satu perintah. Mari
kita mulai belajar bersaksi. Dengan kata yang gampang, mari kita mulai belajar menginjil. Cara yang paling gampang, sesudah Bapak Ibu terima khotbah ini, bagikan kepada teman-teman lain, minimal 5 orang. Ya, kita berlatih mulai dari yang gampang, sampai nanti berlatih kita ketemu teman, berlatih kita ketemu saudara, sudah mulai berani lagi kelompok saudara. Mari kita masuk dalam persekutuan-persekutuan. Supaya apa? Supaya ilmu yang diberikan Allah itu tidak percuma, melainkan ilmu yang diberikan Allah ini berkembang dalam kehidupan kita dan menghasilkan. Kenapa menghasilkan? Karena Roh Kudus sendiri yang akan bekerja di tengah-tengah kita. Kita hanya sebagai alat yang akan dipakai Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara siap menjadi alat yang dipakai Tuhan, kalau alat itu rusak, pemilik yang nanti akan mengupayakan bagaimana caranya supaya alat saya ini dapat difungsikan. Anak saya pernah membeli trompet, lalu hanya ada tempat di mana lidahnya itu untuk meniup, ada membrannya di situ, itu rusak. Dia bingungnya setengah mati. Dia berusaha bagaimana caranya supaya alat ini bisa berfungsi. Hanya membran kecil itu. Harganya juga tidak mahal. Tetapi kalau alat itu tidak ada, barang itu tidak berharga. Sama, Tuhan menjadikan Bapak Ibu berharga dengan dilengkapi kuasa Roh Kudus. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, mari kita belajar mencari jiwa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah mengajar firman kepada kami. Roh Kudus telah kau hembuskan kepada kami. Roh Kudus telah kau curahkan kepada kami. Supaya kami memiliki keberanian. Supaya kami punya kuasa. Dan sesudah keberanian dan kuasa ada di dalam hidup kami berani untuk mencari jiwa, mengabarkan Injil ke seluruh muka bumi. Berkati Tuhan teman-teman kami yang hari ini mengikrarkan diri siap untuk melayani Engkau. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, kita telah selesai di dalam ibadah online, tapi ada satu tugas yang harus kita lakukan, yaitu mari kita mulai belajar menginjil. Kirimkan untuk 5 orang, ya. Jangan hanya untuk diri sendiri. Mungkin kita tidak terpakai, ya. Oh, ini terlalu simple, tidak ada apa-apanya. Mungkin bagi orang lain terpakai, bagi orang lain. Yuk, 5 orang minimal. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita sama-sama mendoakan satu dengan yang lain. Namun sebelum itu, GBS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Maka mari ibadah tatap muka ini kita tanggapi dengan baik, dengan jadwal minggu pagi jam 7 untuk anak sekolah minggu jam 9 untuk ibadah umum, dan minggu selesai ibadah umum ada ibadah kaum muda remaja. Bagi Bapak Ibu yang belum ibadah, kami mengundang supaya Bapak Ibu ikut kegiatan bersama dengan kami. Yang kedua, setiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Kita sudah sampai pada Efesus pasal yang kedua. Kita akan bahas dari ayat ke ayat, dari perikop ke perikop, yaitu Selasa jam 6 sore. Yang ketiga,
ibadah online tetap jalan. Bapak Ibu, tolong doakan kru sehat, kru semangat, alat-alat awet. Ya, karena satu paket itu dengan adanya kru sehat, semangat, alat awet, kita pasti berangkat. Hari ini kita berada di Batuga, Koito Batuga di Wonogiri. Tempatnya nyaman, indah. Bapak Ibu kalau pengen ke sini boleh dengan membawa keluarga sambil rekreasi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ibadah Jumat, ada 2 kegiatan. Yang satu itu ibadah cabang jam 6 sore juga. Lalu yang satu ibadah permata, persekutuan rumah tangga. Bagi jemaat GBS yang belum ikut kegiatan ini, yuk kita ikut. Mau ikut yang mana? Mau ikut permata? Mau ikut cabang? Silakan daftar pada pengurus masing-masing. Nah, saya rasa cukup sekian pengumuman. Lalu mari kita akhiri. Kita akan berdoa dan menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah kami. Engkau beri firman pada kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau akan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin negara kami, berkati beliau ya Tuhan. Untuk menunaikan tugas-tugasnya dengan baik. Kami berdoa untuk TNI Polri. Berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang hebat, yang baik. Hari ini Kau menggerakkan kami, menggerakkan hati kami untuk mulai melayani Engkau. Karena Engkau telah curahkan Roh Kudus kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Tris. Kami berdoa untuk Ibu Gito. Kami berdoa untuk Pak Ishak. Kami berdoa untuk Bumbing. 4 saudara kami. Tolong Tuhan, jamah, urapi dan berkati. Sehingga 4 saudara kami menikmati kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur Kau telah jamah Pak Paulus Gito. Kau telah jamah Lili. Engkau telah jamah Ibu Bambang. Engkau telah jamah Arin. Berkati Tuhan. Sehingga semuanya ini memiliki kesembuhan yang luar biasa. Dia aktif untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Antar dan pimpin kami. Supaya kami dapat terus bersaksi dimanapun kami berada. Jemaat yang dikasihi Allah. Kedangkanlah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Untuk usaha pekerjaanmu. Untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani. Berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain. Bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.